semuanya, assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Dan di video kali ini aku akan share ke kalian sekaligus mereview salah satu makeup primer yang aku suka banget. Terus aku udah pakai ini kurang lebih 1 tahunan belakangan ini. Jadi ini benar-benar bagus, akan aku rekomendasikan buat kalian semua. Buat kalian yang penasaran gimana videonya, tonton terus ya. Oke, langsung aja. Seperti yang kalian lihat nih, wajah aku bare face banget, nggak ada produk satupun yang nempel di wajah aku sekarang. Karena memang di video ini aku akan memakai produknya atau primernya ini, biar kita bisa lihat apakah produk primer ini itu sesuai dengan klaimnya. Dan ini dia Maybelline Baby Skin Pure Eraser. Ini tuh klaimnya bisa menyamarkan pori-pori. Tapi aku akan mulai dulu dari harga dari Maybelline ini, yaitu kurang dari 100.000. Kayak kalian bisa cari di Shopee gitu. Nanti aku akan sertain juga link Shopee dari produk ini. Kalian bisa langsung klik aja. Aku lupa harganya itu berapa, nanti kalian bisa lihat di description box video ini ya. Terus untuk tekstur dari produk ini, yaitu Maybelline Baby Skin Pure Eraser, ini tuh teksturnya bening kental gitu tuh. Ini aku akan taruh di tangan aku, bening kental gitu. Dan kalau kita oles, kentalnya masih kerasa, tapi pas kita blend itu benar-benar mudah banget untuk di blendnya, enak banget, terus halus, benar-benar buat kulit itu jadi lebih halus. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, kalau yang aku lihat ya, kita bedain sama tangan aku yang aku nggak pakein produknya atau nggak pakein primernya. Kalau kita lihat secara sekilas, itu memang nggak ada bedanya sekali ya, karena produknya itu teksturnya itu kan bening. Jadi kalau kita lihat memang nggak ada perbedaan antara tangan yang udah aku pakein atau tangan yang belum aku pakein produknya. Tuh, karena memang teksturnya itu bening ya. Tapi ini kalau secara tekstur dari tangan yang aku pakein itu jauh lebih halus daripada tangan yang aku nggak pakein primernya. Jadi kesan pertama gitu, kalau kita sentuh tangan yang atau kulit yang kita pakein produknya, itu tuh bakalan langsung kita tahu kalau bedanya itu jadi lebih halus. Oke, aku mau lanjut bahas kemasannya dulu. Di sini kalian bisa lihat kemasannya tuh kayak tube gini loh. Dan untuk kemasan yang tube kayak gini menurut aku meminimalisir pengeluaran produk terlalu banyak. Jadi kita tuh bisa ngatur gitu loh, kita bakalan pakai produknya segimana. Jadi nggak akan ada produk yang bleber di bagian tutupnya yang bikin kita pasti kurang nyaman, terus buang-buang produk gitu loh. Jadi ini menurut aku kemasannya dengan tube kayak gini itu benar-benar bagus dan rekomendasi juga. Terus ini tuh isinya 22 ml. Ini di kemasannya juga ada tertera di belakangnya, isinya 25 ml. Kalau kita lihat atau bandingin sama produk primer lainnya, mungkin ini kemasan yang lumayan kecil daripada primer lainnya. Tapi menurut aku itu nggak jadi masalah kemasan kecil atau tidaknya, karena produk ini tuh kita nggak perlu pakai terlalu banyak gitu. Jadi kita pakainya sedikit aja, itu udah bisa mencukupi bagian yang seharusnya kita tutupi, atau di bagian-bagian yang pori-porinya itu memang lebih membesar daripada bagian kulit yang lain. Jadinya walaupun produknya ini kemasannya kecil, tapi kalian tetap irit karena penggunaan produk yang sedikit. Oke, langsung aja. Maaf banget tapi di pertengahan video ini tuh si bocah udah masuk. Dia pengen jalan-jalan tadinya, tapi di luar tuh panas banget. Jadi aku lanjut aja ya, walaupun kalian dengar ada suara dia kayak ketawa, nangis dan lain-lain. Oke, karena produknya seperti yang aku bilang tadi itu mini kayak gini, itu memudahkan kita untuk membawa produk ini ke mana-mana. Dan sekarang aku lanjut ke bagian kandungan dalam produk ini, yaitu memiliki kandungan dimeticon, yaitu salah satu jenis silikon yang membuat kulit itu jadi tampak lebih halus atau melembutkan kulit. Terus juga primer ini mengandung bitter cherry extract yang berguna sebagai antioksidan sekaligus dapat menjaga kelembapan kulit. Jadi banyak banget ya manfaatnya. Selain menyamarkan pori-pori, produk ini juga dapat menghaluskan kulit, terus dapat melembabkan kulit juga. Oke, jajan kiamat.
jangan ikut ngomong lagi ya. Oke, jadi sekarang aku akan pakai aja produknya nih. Aku cuman butuh sedikit dan biasanya aku cuman pakai di bagian T-zone aja. Nih ya, aku ambil produknya. Cuman sedikit doang tuh, segini. Aku biasa pakai di bagian wajahku yang pori-porinya sedikit besar dan banyak. Di bagian pipi. Kan tadi aku bilang T-zone, terus hidung. Di jidat juga lumayan ada sedikit, terus di bagian dagu. Dan itu udah cukup banget untuk di bagian T-zone aku, jadi nggak perlu pakai banyak-banyak. Ini tinggal kalian ratain aja dan seketika itu wajah aku jadi lebih halus. Terus kalian tuh pakainya kayak tap-tap gitu loh, biar dia benar-benar masuk ke pori-pori. Kok kayak jadi ikut bilang tap-tap ya. Katain aja tuh, jadi benar-benar lebih halus. Kalau kita lihat tuh, aku pakainya segitu doang, nggak yang sampai semua wajah gitu, karena memang di bagian T-zone aku nih lebih punya pori-pori yang lumayan gede gitu. Dan seperti yang aku udah kasih lihat tadi di awal, kalau produk ini tuh gampang banget di blendnya. Terus juga kayak langsung kalian lihat efek halus di wajah kalian. Oh my god, dia pegang produknya sama Kia. Terus habis itu teksturnya itu kayak licin gitu loh, jadi memudahkan untuk dibaur ke bagian kulit lain atau di blend gitu, kayak gampang. Jadi karena teksturnya itu licin tuh, kalian tinggal baur aja kayak tap-tap gitu, biar lebih maksimal lagi produknya masuk untuk menyamarkan pori-pori tuh. Dan kalau aku misalnya nggak mau pakai produk yang tebal, aku cuman pakai produk ini, terus ditambah lagi sama tone up cream dari Emina. Nih cuman pakai ini doang. Terus misalnya kalau nggak mau pakai bedak lagi, nggak mau di set lagi juga udah cukup. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih matte lagi, aku biasanya set lagi pakai bedak dari Mizu atau apapun bedak tabur yang kalian punya. Terus sekarang aku akan coba tambah nih ya, biar aku bisa lihat kalau dia ditambah sama produk lain, apakah produknya akan kegeser atau malah jadi sedikit aneh. Kita bisa lihat sekarang nih, aku akan tambah dengan penggunaan tone up cream dari Emina ini, karena seperti yang kalian tahu, ini aku suka banget sebagai base juga untuk menambah kecerahan di wajah kalian. Terus juga nggak terlalu berat ya, kalau misalnya untuk sehari-hari sih aku rekomendasiin ini tone up cream dari Emina ini. Aku pakai sedikit doang dan akan aku blend. Sebenarnya kalaupun aku nggak pakai si Maybelline ini, produk ini memang mudah untuk diatur gitu, cuman ini tambah gampang untuk di blend. Terus produknya jadi kayak halus banget gitu loh di wajah tuh, kalian bisa lihat ya. Aku ratain ke seluruh bagian wajah aku kayak setengah dulu ya. Tuh produknya tuh jadi gampang banget di blend, terus hasilnya lebih nyerap di wajah tuh. Bikin kenyal juga deh kayaknya ya, tuh kenyal gitu loh. Aku pakai sebelah dulu deh kayaknya. Jangan bilang Kia dia pakai itu primernya. Dia belum ditutup, dia tertutup dia bang. Nah kalau kalian lihat, oh my god, beda banget kan tone up creamnya. Jadi perpaduan yang pas gitu loh. Si primer bisa menyamarkan pori-pori, terus si tone up creamnya itu ngangkat kecerahan di wajah kalian. Oke, jadi tadi kan aku udah pakai tuh produknya, aku pakai dengan tap-tap gitu biar maksimalin produknya masuk ke pori-pori aku dan menyamarkan pori-pori aku. Terus tadi aku juga tambahin tone up cream dari Emina biar aku lihat apakah dia ngegeser gitu primernya, terus juga apakah dia membuat produk setelahnya itu menggumpal. Ternyata nggak sama sekali, dia nyatu-nyatu aja, terus malah bikin produknya jadi tambah gampang banget untuk di blend. Terus jadi kayak halus banget juga pas ngeblendnya.
Oke, jadi produk ini itu menurut pengalaman aku, karena aku udah pakai kurang lebih 1 tahunan ini, itu bisa buat makeup aku jadi tahan lama. Terus juga nggak buat makeup jadi keriting. Itu di bagian sini itu pasti ada kayak bekas kayak ada garis-garis halus gitu habis senyum gitu, atau habis ketawa yang lama banget pasti ada garis halus di bagian sini. Tapi itu nggak lagi kalau aku pakai produk ini. Dan produk ini juga nggak mampu untuk menahan minyak di wajah aku, karena jenis kulit aku itu berminyak kombinasi gitu. Tapi itu nggak masalah sama sekali, karena memang produk ini itu nggak ngeklaim untuk menahan wajah berminyak. Jadi itu benar-benar nggak jadi masalah menurut aku. Dan klaim dari produk ini sendiri yaitu untuk menyamarkan pori-pori ya, menyamarkan bukan menutup. Dan kalau menurut aku dari klaim menyamarkan pori-pori itu aku sih setuju banget, karena aku bisa lihat di bagian pori-pori aku yang memang lumayan besar nih di bagian T-zone ini, itu benar-benar tersamarkan setelah aku pakai produk ini. Oke, tadi aku udah kasih tahu pengalaman untuk jenis kulit wajah yang berminyak kombinasi. Dan sekarang kalau misalnya kalian nanya apakah produk ini recommended atau tidak untuk jenis kulit wajah yang sensitif, kalau menurut aku dari pengalaman teman-teman aku atau orang-orang sekitar aku, itu untuk jenis kulit wajah yang sensitif terus pakai produk ini, itu kalian harus hati-hati banget gitu, karena produk ini bisa menyumbat ke pori-pori kalian dan bikin kulit kalian jadi breakout. Jadi caranya atau cara mengatasinya bagaimana agar tetap bisa menggunakan produk ini, yaitu dengan tidak menggunakan setiap hari. Jadi kalian pakainya itu pas memang pengen makeup jadi flawless banget, atau pengen ke acara yang memang makeupnya itu tebal gitu, kalian bisa pakai produk ini, tapi jangan setiap hari. Itu caranya untuk mendapatkan hasil makeup yang lebih halus tanpa kalian mengalami breakout. Dan secara keseluruhan Maybelline Baby Skin Instant Pure Eraser ini memang bekerja dengan baik sesuai dengan klaim yang tertera di kemasannya, yaitu menyamarkan pori-pori. Dan sepertinya aku akan pakai produk ini terus menerus, nggak akan pindah ke produk lain, karena memang udah cocok banget gitu. Aku akan gunakan baik sehari-hari atau di acara-acara yang membutuhkan makeup lebih tebal. Dan kalau kalian yang lagi nyari makeup primer yang untuk menyamarkan pori-pori kalian, terus bekerja dengan baik sesuai dengan klaimnya, terus juga harganya terjangkau daripada makeup primer yang lain, kalian bisa banget coba Maybelline Baby Skin Instant Pure Eraser dari Maybelline. Oke, jadi sampai sini aja video kali ini yang membahas tentang review dari Maybelline Baby Skin itu. Dan semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi insyaallah di video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.